Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada seluruh warga Nahdien, teman-teman sahabat Ansor ingkang saya muliakan, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang materi ikhlas. Saya akan mengunggah satu hadis riwayat Abu Dawud. Ini dari kitab Fiqhus Sunnah An-Nabawiyah karya Syekh As'ad Muhammad Said As-Sawarji. Ini kitab ringkasan dari kitabnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Diriwayatkan dari Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah, rajulun yuridul jihad fi sabilillah wa huwa yabtaghi ardhan min ardi dunya faqala Rasulullah la ajra lahu. Ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat tentunya bertanya kepada Rasulullah tentang seseorang laki-laki yang jihad, akan tetapi dia berharap berharap sesuatu dari dunia. Apa jawab Rasulullah? Nabi Muhammad Rasulullah SAW menjawab, la ajrolahu, tidak ada pahala baginya, tidak ada balasan yang baik baginya. Lalu laki-laki yang bertanya tadi kembali pulang, lalu teman-temannya menyuruh laki-laki tersebut kembali kepada Rasulullah untuk menanyakannya kembali. Lalu pemuda tadi, laki-laki tadi kembali kepada Rasulullah dan kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan jawaban Nabi Muhammad SAW juga sama, la ajrolahu, sampai 3 kali diulangi pertanyaan dengan yang sama, dijawab dengan jawaban yang sama. Nih. Jadi kita beramal tentunya membutuhkan keikhlasan. Di dalam Syarah Al-Hikam ini tingkatan ikhlas ada 2 macam, ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan abror, ikhlasnya orang-orang yang baik. Abror dari kata barun, yaitu orang-orang yang melakukan amal dan amalnya tadi selamat dari riak, baik riak yang terang-terangan, riak jali, maupun riak yang samar, riak khafi. Redaksinya antakuna a'maluhu salimatan minar riak al-jali wal khafi. Dia juga masih berharap balasan, ganjaran, pahala dari Allah, masih berharap surga, dan masih takut akan siksa neraka. Ini terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu. Masih hanya kepada Allah kita menyembah, masih menyematkan kita dirinya melakukan ibadah tersebut. Itu ikhlasnya orang-orang abror. Adapun tingkatan yang kedua, yang paling atas, itu tingkatan orang-orang yang dekat dengan Allah. Ikhlasnya muqarrabin, yaitu dia sudah tidak noleh-noleh, sudah tidak beramal, sudah tidak noleh, bahkan kepada dirinya sendiri dia tidak merasa melakukannya, karena hakikatnya dia memandang hakikat bahwa semua yang terjadi, semua yang dia lakukan itu adalah fi'lunya Allah, itu adalah Allah yang menggerakkan. Itu
ikhlasnya orang-orang muqarrabin. Lalu bagaimana dengan kita? Salah satu ulama saya pernah mendengar, tugas kita yaitu ya beribadah, mencoba untuk istiqomah dalam beribadah, dalam kebaikan. Yang penting sregep dhisik, yang penting apik dhisik. Niru-niru wong-wong sing apik, yaitu niru-niru wong sing ambrol. Bukan malah ketidakikhlasan menjadi alasan untuk kita tidak beribadah. Itu termasuk riya khofi. Seperti kalau ada suatu ketika kita Jumatan, ada pas masuk masjid kita mau melakukan sholat sunnah, tahiyatul masjid atau qobliyah Jumat, kita merasa wah durung ikhlas nih, durung ikhlas, aku nglakoni iki pepeh ana wong akeh, akhirnya gak ngakoni ae lah. Nah, itu malah justru dia menjadikan ketidakikhlasan untuk tidak melakukan pekerjaan. Tidak ikhlas seharusnya itu kan yang dihindari, itu kan ketidakikhlasan, bukan amalnya. Amal tetap lanjut walaupun kata keliru-kelirune masih riak, masih takabur, masih ujub, tapi tetap melakukan pekerjaan atau melakukan kebaikan-kebaikan. Itu termasuk riya khofi. Dia merasa bahwa meninggalkan sholat dia sudah meninggalkan riya. Berarti dia sudah merasa meninggalkan sholat tahiyatul masjid tersebut, dia sudah merasa ikhlas meninggalkannya. Itu kata sebagian ulama itu riya khofi. Kita tetap melakukan pekerjaan, melakukan kebaikan-kebaikan walaupun banyak kesalahan sambil menata hati, karena Gusti Allah mewajibkan kita amal yang berupa pekerjaan dan amal berupa amal-amal hati, yaitu seperti ikhlas. Yang keduanya itu seharusnya kita lakukan walaupun kadang tidak bersamaan. Akan tapi kita seharusnya mewujudkan, mencoba untuk mengusahakan suatu keikhlasan dalam kita beramal, bukan malah ngelantur, tidak ada satupun usaha untuk mewujudkan satu keikhlasan. Itu akan menjadi ibadah, akan menjadi tradisi. Kata guru saya, termasuknya Kiai Muhammad Naji dari Sarang, sudah bahaya kalau agama atau ibadah sudah menjadi tradisi, nggak ada ruhnya. Jadi kita melakukan ibadah harus ada amal, walaupun masih kesalahan-kesalahan kita mencoba terus untuk mengusahakan untuk selalu berbuat baik. Demikian dari saya, sedikit semoga bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.